Sobat cerdas, sebelum membuat POC-nya, siapkan dulu tempatnya untuk dimodifikasi. Di sini digunakan ember dengan kapasitas 80 liter. Paling bawah dipasangin keran untuk memudahkan pengambilan POC-nya sehingga fermentasi di dalam ember tidak terganggu. Di dalam embernya kurang lebih 20 cm dari dasar dipasangin saringan terbuat dari tutup ember yang dilubangin kecil-kecil dan diikat dengan kabel tis di 4 titik. Saringan ini gunanya untuk menahan cacahan kulit buah supaya tidak menyumbat keran POC-nya. Tongkat di tengah ini untuk pengaduk di bagian bawah dan di atas dekat dasar saringan. Cara mengaduknya diputar-putar saja tongkatnya maka akan teraduk. Lubangin tongkat pengaduknya, kemudian masukkan bekas sumpit. Di bagian bawah saringan sudah ada 2 buah bilah pengaduknya dan di atas saringan bisa dipasang 1 atau 2 bilah. Jika bilah pengaduk diputar, bagian paling bawah dan atas dekat saringan akan teraduk, tetapi di permukaannya tidak banyak getaran. Sobat cerdas, supaya POC-nya beraroma buah, fermentasi segala macam kulit buah. Jangan dicampur dengan sayur-sayuran atau yang lainnya. Cacah semua kulit buah, semakin kecil cacahannya, semakin baik. Atau kalau mau di blender juga lebih bagus. Jangan menggunakan buah busuk agar tidak terkontaminasi dengan bakteri atau jamur patogen. Masukkan semua cacahan kulit buahnya. Ruang kosong di atas saringan itu tingginya kurang lebih 37 cm. Maka banyaknya cacahan kulit buah bisa dimasukkan sampai setengah dari ruang kosong tadi. Kemudian masukkan air cucian beras sebanyak yang ada saja. Makin banyak juga makin bagus. Atau dengan air hujan, bisa juga air kolam ikan, air sumur biasa. Kalau menggunakan air pam harus diendapkan dulu semalam agar kaporitnya tidak ikut masuk dalam fermentasi. Sisakan ruang kosong kurang lebih 10 cm dari bibir ember. Jika menggunakan EM4 sebagai dekomposernya, cukup 200 ml sampai 400 ml atau 1 atau 2 cup gelas air mineral. Atau menggunakan dekomposer lain ragi tape misalnya. Cukup 2 butir dihaluskan dulu baru dimasukkan. Dan kalau menggunakan tape singkong, cukup setengah kilo dicampur air cucian beras dan dilumatkan baru dimasukkan ke dalam embernya. Kalau menggunakan susu fermentasi untuk ukuran 80 liter itu bisa sampai 20 botol. Kalau ukuran 5 liter ya cukup 4 botol saja. Silahkan pilih yang mana aja sesuai dengan kondisi setempat. Kali ini digunakan jakaba untuk dekomposernya. Selain jakaba, di dasar ember itu tadi masih ada sisa kurang lebih 2 liter POC yang juga bermanfaat untuk dekomposer. Karena ada sisa POC-nya di dasar tadi, maka airnya terlihat keruh. Seberapa banyak jakabanya tidak ada patokannya. Makin banyak dekomposernya akan makin bagus. Untuk makanan mikrobanya, gunakanlah gula merah, cukup 2 potong saja, kemudian dihancurkan dengan air, baru dimasukkan. Gula merah ini sangat mudah ditemukan, baik di pasar maupun di warung-warung kecil setempat. Karena di sini ada molase, maka ini yang akan digunakan untuk makanan mikrobanya. Ini air cucian beras yang akan digunakan untuk mengencerkan molasenya. Air cucian beras ini dikasih kulit jeruk supaya beraroma jeruk, jadi tidak asam aromanya.
Satu gayung ini ukurannya 400 ml. Maka untuk 1 liter cukup 2 gayung ditambah setengahnya. Air cucian beras ini diambil 1 liter saja untuk mengencerkan molasenya. Molase ini cairannya sangat kental, maka cukup diambil 300 ml saja. Kemudian diaduk dengan air cucian beras 1 liter sampai bercampur merata. Kemudian baru dimasukkan ke dalam ember POC-nya. Pastikan pencampuran molase dengan air cucian beras ini benar-benar homogen. Jangan sampai masih ada molase yang menempel di gayung ataupun di ember kecil ini. Aduk terus dengan gayung sampai tidak terlihat lagi endapan ataupun gumpalan molasenya. Kemudian masukkan campuran molase dengan air cucian beras ini ke dalam ember POC-nya. Tuangkan pelan-pelan supaya tercampur merata, sehingga mempercepat tersebarnya molase ini saat diaduk dengan tongkat pengaduknya. Putar-putar tongkat pengaduknya, maka bagian POC di dasar ember dan di atas saringan akan tercampur merata, tetapi di bagian atas tidak banyak goncangan. Sebagai langkah terakhirnya, masukkan arang 4 atau 5 potong saja. Tujuannya pertama untuk menaikkan pH yang terlalu asam, yang kedua mengurangi aroma yang tidak sedap, kemudian yang ketiga mencegah baby maggot tumbuh besar. Lalat BSF akan tetap bertelur di sini dan menetas menjadi baby maggot, tetapi akan mati karena pH-nya POC tidak sesuai dengan habitat maggotnya. Nah, sobat cerdas, sudah selesai pembuatan POC-nya. Tutup embernya dan POC ini baru bisa digunakan minimal 3 minggu kemudian. Untuk mengambil POC-nya nanti cukup dengan membuka keran di bawah ini. Semua buah-buahan yang ada di kebun cerdas 025 ini dipupuk dengan menggunakan POC buatan sendiri ini. Jadi pupuknya gratis. Silahkan kalau sobat cerdas ingin mencontoh membuat POC serta modifikasi tempatnya versi kebun cerdas 025. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini.